kesempatan untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makanan sudah dikeluarkan, berarti nggak lama lagi majelis ditutup. Baik, mudah-mudahan majelis ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah, sehingga insya Allah nikmat kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah umat beliau yang mencintai beliau, sehingga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang dinantikan manusia di hari kiamat nanti adalah nikmat syafaat. Kenapa demikian? Karena dengan syafaat ada sekelompok manusia yang seharusnya masuk neraka, tapi tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat pula ada sekelompok manusia yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat pula ada sekelompok manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Allah berkata hari itu, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak ada hisab atas mereka dari pintu surga sebelah kanan. Bahkan dengan syafaat pula, orang sudah berada di surga ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang dinantikan manusia nanti adalah syafaat. Kita berharap interaksi kita terhadap hadis-hadis Nabi kelak menjadi bukti bahwa kita mencintai Nabi, sehingga kita meraih syafaat beliau. Dalam hadis dikatakan betapa pentingnya berinteraksi dengan hadis Nabi. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia mengamalkannya sebagaimana dia mendengarkannya, lalu dia menghafalnya, lalu dia mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya dari bab tahrimu dzulmi wal amri bi raddil madzalim, pengharaman kezaliman
dan perintah untuk mengembalikan segala sesuatu yang diambil secara zalim. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Jadi Nabi adalah manusia. Ini disampaikan berulang kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ketahuilah aku ini adalah manusia seperti kalian. Apa bedanya? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi manusia, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Nabi juga bisa kepanasan, bisa kedinginan. Nabi juga bisa ingat, bisa lupa. Sebagaimana manusia pada umumnya, sifat-sifat yang melekat pada manusia itu juga ada pada diri Rasulullah SAW. Apa yang membedakan? Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan sungguh kamu akan mengemukakan alasan-alasan kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna awhana bi hujjatihi min ba'd. Barangkali sebagian kalian alhana ay a'lama, lebih mengetahui bi hujjatihi, dengan hujjahnya, argumennya, dibanding sebagian yang lain. Jadi terkadang ada orang yang Allah karuniakan kepadanya kefasihan lisan, kehebatan di dalam argumentasi, kemampuan di dalam berdebat, sehingga sulit untuk dikalahkan. Maka terkadang orang sebenarnya salah, tapi karena pandainya dia bersilat lidah, maka nampak benar. Karena kehebatan pengajarannya, maka dia kelihatannya benar, tidak salah. Sebaliknya, ada orang yang hakikatnya benar, dia tidak salah, dia di posisi yang benar, tapi karena kalah argumen, kalah pengajaran, maka seolah-olah dia adalah orang yang salah. Fa'aqobi lahu binahmi ma asma'u, maka kata Nabi, aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, siapa yang aku putuskan kepadanya dia salah tapi dimenangkan, ya, sehingga dia memperoleh hak saudaranya. Seharusnya bukan haknya, tapi hak saudaranya. Karena dia pandai berargumen, pandai berdebat, maka akhirnya dia dimenangkan, lalu dia mengambil hak saudaranya. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku telah, ya, memutuskan bagian neraka kepadanya. Jangan dimuliakan oleh Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Betapa yang nampak di dunia benar itu belum tentu, ya, benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang menang di dunia pasti dia akan menang di akhirat.
meskipun posisinya salah, tapi seolah-olah benar. Apalagi hari ini era teknologi informasi, orang bisa membuat opini melalui media yang dia kuasai, melalui buzzer-buzzer yang dia bayar, sehingga yang salah nampak benar, yang buruk nampak baik, sebaliknya yang benar kelihatannya salah, yang baik kelihatannya buruk. Ya, ini di dunia orang bisa melakukan segalanya, tapi meskipun di dunia dia menang, diputuskan pengadilan dunia dia menang, dia tidak bersalah. Sebaliknya yang benar malah salah, masuk penjara. Ya. Maka renungkan hadis ini. Meskipun dia mendapatkan kemenangan atas saudaranya, tapi hakikatnya kemenangan yang dia peroleh di dunia itu hanya akan memperberat azabnya di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita, keadilan yang hakiki itu adalah keadilan negeri akhirat. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan dipenuhi pahala kalian secara sempurna. Itu adalah di hari kiamat. Yang menang, yang benar diberi kemenangan oleh Allah, yang salah dihukum oleh Allah. Ini adalah akhirat. Ya. Bahkan di negeri akhirat, orang yang lupa dengan kebaikannya itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang timbangan keburukannya begitu banyak sehingga dia lupa terhadap kebaikannya. Orang kalau keburukannya banyak, maka dia sampai tidak ingat kebaikannya. Di akhirat, kata Nabi, ada orang ditimbang oleh Allah. Rupanya timbangan keburukannya itu saking banyaknya, maka mengalahkan timbangan kebaikannya. Tidak ada apa-apanya. Maka orang itu pasrah di hadapan Allah. Dia merasa tidak punya kebaikan sama sekali. Maka Allah mengingatkan, inna laka indana hasanatul wahidah. Ketahuilah, kamu di sisiku masih punya satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yaum. Ketahuilah, hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun atasmu. Apa kebaikan dia? Diingatkan oleh Allah, dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diberilah kartu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Maka dia mengadu, ya Allah, apalah arti kartu ini di hadapan keburukan-keburukanku yang begitu banyak. Maka ternyata begitu kartu itu diletakkan di timbangan kebaikannya, seketika keburukan yang begitu banyak itu kalah oleh kalimat la ilaha illallah. Maka di antara perkara yang mengundang syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang berbahagia meraih syafaatmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia meraih syafaatku kelak di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Apa maksud tulus dari dalam hatinya? Yaitu
perbuatannya mencerminkan nilai-nilai la ilaha illallah. Ya, jangan sampai lisannya fasih bilang la ilaha illallah, tapi kalau ada problem dalam hidupnya maka dia pergi ke dukun. Ini berarti tidak tulus dari dalam hati. Ya. Ini pelajaran dari hadis 219, yaitu bahwa kemenangan yang diraih secara zalim di dunia, ya, itu nanti hanya akan memperberat azab di hari kiamat. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan pernah kalian mengira Allah itu lupa terhadap perbuatannya orang-orang yang zalim. Ada orang zalim kok menang terus di dunia, di pengadilan menang, ya, di pemerintahan menang. Sementara yang benar, yang baik, ya, malah kalah di pengadilan, disalahkan, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Kata Allah, jangan kalian mengira Allah lupa terhadap perbuatannya orang-orang yang zalim, tapi sengaja Allah mengakhirkannya pada hari di mana hari itu mata manusia terbelah, yaitu hari kiamat. Jadi kemenangannya semu saja, ya. Kemenangannya hanya akan menambah pedihnya azab kelak di hari kiamat. Berikutnya hadis 220. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi. Senantiasa orang yang beriman itu di dalam kelapangan agamanya. Maksudnya agamanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksud mengalirkan darah di sini? Yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lain membunuh jiwa yang tidak hak untuk dialirkan darahnya. Karena ada orang yang darahnya itu halal untuk dialirkan di dalam Islam, ya. Kata Nabi dalam hadisnya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ketika dia melakukan tiga hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu masih berzina. Maka dalam fikih zinanya zina muhsan. Hukumannya di dalam syariat Islam, ya, bukan di negara kita, tapi di dalam syariat Islam itu dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian, ya, membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah diqisas, ya, dihukum mati. Kemudian yang ketiga yaitu wattariku lidinihi, orang yang murtad meninggalkan agamanya, maka dalam syariat Islam hukumannya adalah dihukum mati, ya. Maka selain tiga ini tidak boleh dialirkan darahnya.
Demikian pula selain orang yang beriman, ada orang kafir yang tidak boleh dialirkan darahnya. Siapa mereka? Ada kafir dhimmi, orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam, tinggal di negerinya kaum muslimin, dia membayar jizyah atau pajak. Maka orang dhimmi tidak boleh dibunuh, bahkan disakiti saja tidak boleh. Sampai kata Nabi, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi yang tunduk terhadap pemerintahan Islam, ya, tinggal di negeri kaum muslimin, membayar pajak, kok dibunuh, kata Nabi, maka dia telah menyakiti aku. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka bersepakat untuk berdamai, tidak saling menyerang, ya, maka tidak boleh diperangi. Kemudian yang ketiga ada kafir musta'min, orang kafir yang keamanannya itu dijamin oleh penguasa kaum muslimin. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah para utusan, di antaranya adalah para pedagang. Maka mereka semuanya tidak boleh dibunuh. Siapa yang boleh diperangi? Yaitu kafir harbi, orang kafir yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Ini yang halal diperangi, ya. Jadi selama ini kita ditakut-takuti, dicuci otak kita, seolah-olah kalau kaum muslimin memimpin, maka, ya, kemudian syariat Islam ditetapkan, maka akan terjadi banjir darah di mana-mana. Nah ini, ya, ini adalah syubhat, tipuan. Tidak ada dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, ya. Justru ketika negeri dipimpin oleh kaum muslimin, dunia ini dipimpin oleh kaum muslimin, maka orang-orang yang non-muslim sekalipun itu terlindungi, ya, dan sudah terbukti di dalam sejarah berabad-abad lamanya kaum muslimin memimpin dunia, maka dunia ini aman. Tapi lihat ketika Andalusia ditaklukkan oleh pasukan salib, ya, maka lihat terjadi pembantaian demi pembantaian yang begitu mengerikan. Ini fakta sejarah. Jadi jangan mau kita dibodohi oleh syubhat-syubhat yang tidak jelas. Jangan dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dosa membunuh seorang mukmin ini adalah bukan sembarang dosa, tapi dosa yang sangat besar, ya. Sebagian ulama mengatakan saking beratnya dosa membunuh itu, sebagian mereka mengatakan nggak ada taubatnya, ya. Apa sebabnya? Dalam salah satu pendapat Abdullah Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan anna yakunu lahu taubat. Bagaimana mungkin ada taubat untuk dosa orang yang membunuh? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, alladzi yaqtulul mu'min, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yajurruhu,
Rab, sal abdaka hadza bima qatalani. Ya Allah, tolong tanya hamba ini atas dasar apa dia dulu membunuhku ketika di dunia. Ya, hati-hati. Dalam surah An-Nisa Allah mengingatkan kita, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Kemudian dia dimurkai oleh Allah, dia dilaknat oleh Allah, dia diazab dengan azab yang dahsyat. Ya. Kenapa dikatakan kekal di dalamnya? Padahal kita tahu orang yang mukmin beriman masih punya iman dia sebanyak apapun dosanya, dia tidak kekal di neraka. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan kekal? Ya. Saking lamanya dia diazab oleh Allah di dalam neraka, maka sampai dikatakan kekal di dalamnya. Ini bahayanya dosa membunuh. Maka jangan sampai seseorang meremehkan dosa membunuh seorang mukmin. Jangan sampai hanya karena urusan bisnis saingan lalu tega menghabisi nyawa saudaranya. Jangan sampai hanya karena urusan politik tega menghabisi nyawa saudaranya. Ya. Meskipun mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang membunuh itu ya ada taubatnya. Ya, ada taubatnya. Apa sebabnya? Allah mengatakan di dalam surah Al-Furqan. Ya. Surah Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yatubu ila Allahi mataba. Ya. Kecuali orang yang beriman lalu beramal saleh. Ya. Oh, kecuali orang yang bertaubat, dia beriman beramal saleh, ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini setelah Allah mengatakan walladzina ya, la yaqtuluna nafsa, ya, dan orang-orang yang tidak melakukan dosa membunuh. Ya, nanti bisa dilihat. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia taubat dengan sesungguhnya. Demikian pula keumuman surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh bentuk dosa. Ya. Jadi meskipun kalau bertaubat dengan sesungguhnya akan diampuni oleh Allah, tetapi hati-hati, ya, dosa membunuh ini adalah dosa yang sangat berat. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, wa an Khawlah binti Amir al-Ansari wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anha. Ya, dari Khawlah binti Amir al-Ansari, istrinya Hamzah radhiyallahu anha. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
sesungguhnya ada sekelompok orang yatakawwabuna ayatasarrafuna, ya, mengelola harta Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hak, ya. Apa maksudnya harta Allah? Mengelola infak, mengelola sedekah, mengelola wakaf, mengelola harta yatim, ya, dan lain sebagainya tanpa hak, tidak digunakan sebagaimana mestinya, dibelanjakan tidak sebagaimana mestinya, ya, diselewengkan. Kata ulama dalam syarah hadis ini termasuk mempergunakan tidak hak itu adalah, ya, ghasab. Ghasab itu apa? Ghasab itu, ya, mengambil tanpa hak meskipun ada niat untuk mengembalikan, ya. Apalagi sedekah, mencuri, ya, ini lebih berat daripada ghasab. Digunakan untuk keperluannya sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, falahumun naru yaumal qiyamah, nanti tempatnya adalah neraka di hari kiamat. Jadi ini renungan untuk kita semuanya, terutama yang berkecimpung di dalam dunia amal saleh, ya. Apakah kita mengelola aset masjid, mengelola aset pesantren, mengelola wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya? Maka renungkan hadis ini bahwa jika kita menyelewengkannya sedikit saja, maka tempatnya adalah neraka, ya. Ini bab dari tahrimil zulmi wal amri bi raf'il mazalim, haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan harta yang diambil secara zalim. Mudah-mudahan menambah kehati-hatian kita di dalam, ya, beragama, terutama menghindari segala bentuk kezaliman. Kemudian bab berikutnya yang ke-27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Bab tentang agungnya kehormatan kaum muslimin, kemudian penjelasan tentang hak-hak mereka serta, ya, lemah lembut dan kasih sayang terhadap kaum muslimin. Ini bab yang sangat penting agar kita hari ini mengetahui hak-hak saudara kita, bahwa saudara kita seluruh kaum muslimin, apapun organisasinya, apapun partainya, apapun mazhabnya, ya, seluruhnya punya hak atas diri kita. Kita wajib menjaga kehormatan mereka. Kita wajib, ya, lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Ini menjadi renungan untuk kita karena sebagian orang hari ini betapa mudahnya menjatuhkan kehormatan saudaranya, ya, meninggalkan hak-hak mereka hanya karena beda pemahaman, ya, beda ormas, bahkan beda, sekedar beda kelompok pengajian, tapi tega mengorbankan kehormatan saudara. Maka bab ini penting untuk menjadi renungan kita bersama. Ayat pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu surah Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan, ya, hurumatillah,
yaitu mengagungkan hukum-hukum Allah dan segala sesuatu yang tidak boleh kita merusaknya. Ya. Ini namanya hurumatillah. Apa yang Allah perintahkan, ini adalah hurumatillah yang harus senantiasa kita menjaga. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam kehidupan kita, ini adalah hurumatillah yang kita harus senantiasa ya berhati-hati darinya. Fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita betapa ketika kita mentaati syariat Allah, apakah berupa perintah ataukah berupa larangan. Ya. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan dijauhi, maka efeknya selalu baik untuk manusia di sisi Allah. Kenapa kita hari ini sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar? Karena ini adalah hurumatillah yang harus kita jaga, dan itu menyebabkan kedudukan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat kedua, wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk ketakwaan di dalam hati. Apa syiar-syiar Allah itu? Syiar itu berasal dari sya'air, itu berasal dari kata syairah. Apa syairah itu? Orang Arab biasanya kalau menghidangkan makanan atau jamuan, maka yang dihidangkan sebagai pembuka itu syairah, ya, semacam bubur, ya, semacam bubur. Berarti kalau ada ibadah yang dikaitkan dengan syiar-syiar Allah, maka ibadah itu harus kita dahulukan di atas lainnya. Ya, ini rahasianya. Apa saja yang dikaitkan dengan syiar Allah? Ada 4 ayat dalam Al-Quran berbicara tentang syiar. 2 di antaranya dihubungkan dengan haji dan umrah, 2 di antaranya dihubungkan dengan kurban. Maka kalau kita ketemu dengan ibadah yang dihubungkan dengan syiar-syiar Allah tadi, hendaknya kita dahulukan. Kalau bertepatan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, ya, pas ada syiar Allah, tiba-tiba ingin ganti kendaraan, ingin nambah koleksi pakaian, ya, maka mana yang kita dahulukan? Syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Kedua yaitu kurban. Jadi haji dan umrah kemudian kurban. Ini ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dihubungkan dengan syiar Allah. Ya. Jadi jangan diremehkan. Maka kalau kita sekedar untuk kebutuhan dunia itu bisa nabung, bisa nyicil, ya, maka untuk syiar-syiar Allah tadi kita harus lebih mengutamakan. Untuk sekedar beli kendaraan, orang ada yang nyicil 4 tahun, 5 tahun, ya. Kenapa untuk haji, untuk
Rabiul Awal, tapi panitia masjid sudah mengedarkan ya surat edaran kurban. Jadi nabung untuk apa? Kurban. Begitulah kita harus berjuang untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata syair itu juga akar katanya adalah syahrun. Syahrun rambut. Ya. Apa filosofinya? Rambut ini anggota tubuh manusia yang paling tinggi. Ya. Sebagian orang mengatakan rambut adalah mahkota. Apa rahasianya? Kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiar Allah, maka harus kita junjung tinggi, kita muliakan, dan kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk haji misalnya, untuk umrah, untuk kurban, ya, kita harus berjuang. Kita junjung tinggi syiar Allah ini agar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena sebagian orang meremehkan, kurban itu kan cuma sunnah. Ya yang mampu silahkan, yang enggak jangan apa-apa. Haji itu kan bagi yang mampu. Kalau mampu ya berangkatlah. Ya kalau belum mampu ya nggak usah. Ya. Kemampuan itu harus diperjuangkan. Ya. Makanya karena dihubungkan dengan syiar Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik haji maupun kurban. Ya, dari aspek talbiyahnya besar pahalanya di sisi Allah. Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin. Tidak ada seorang mukmin bertalbiyah kecuali ikut bertalbiyah bersamanya pohon, batu, ya, kerikil, pasir, dan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, man tafa bi hadzal baiti sab'an fa aqsahu kana lahu ka'idki raqabah. Siapa yang tawaf 7 kali, dia menghitungnya, maka itu seperti memerdekakan budak. Padahal orang yang memerdekakan budak, maka dibebaskan dia dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula seluruh manasiknya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Isya. Sudah Isya? Belum. Berapa? Pasal berapa? Ya. Demikian pula kurban, ya, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ma amila abdun min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah, ya, min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, melebihi menyembelih kurban. Ya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha. Ya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah fi makanin qabla an yaqa'a min Allah fatihu biha nafsan. Nanti hewan itu dibangkitkan oleh Allah beserta tanduknya, beserta bulunya, ya, beserta rambutnya, kukunya. Kemudian begitu cepatnya Allah membalas pahala orang yang berkorban. Sebelum darah hewan yang disembelih itu menyentuh tanah, Allah telah membalas pahalanya. Ya. Ini barangkali insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan
interaksi